Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas 12 EF05. Pada kali ini kami akan menjelaskan tugas besar teori peluang mengenai analisis distribusi binomial pada penggunaan kemeja dan kaos polo mahasiswa di kampus. Anggota kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Jolan Saputra, yang kedua ada Rizky Agung Prasetya, yang ketiga ada Gustaf Adiatma Alvito, yang keempat ada Fahri Nabil Prasetyo, yang kelima ada Satria Adi Sardharma. Lalu untuk bagian yang pertama yaitu abstrak. Makalah ini membahas penerapan teori peluang, khususnya distribusi binomial, dalam menganalisis kecenderungan jenis pakaian yang digunakan oleh mahasiswa selama berada di lingkungan kampus. Penelitian ini difokuskan pada dua pilihan pakaian, yaitu yang pertama kemeja dan kaos polo. Nah, yang diamati sebagai representasi gaya berpakaian mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik observasi terhadap 50 mahasiswa. Setiap pengamatan memiliki dua kemungkinan hasil, sehingga memenuhi karakteristik percobaan binomial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan distribusi binomial untuk menentukan peluang kejadian, fungsi distribusi peluang, serta menghitung nilai mean dan variansi dari perubahan acak yang diterapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi binomial dapat diterapkan secara efektif dalam mengkaji fenomena sederhana dengan dua kemungkinan hasil. Jadi dengan demikian, penelitian ini dapat membantu memahami penerapan konsep distribusi binomial dalam konteks kehidupan sehari-hari, khususnya dalam analisis perilaku mahasiswa di lingkungan kampus. Selanjutnya, bab pertama, pendahuluan latar belakang. Teori peluang merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan kondisi tertentu. Konsep ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam menganalisis fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang dapat diamati di lingkungan kampus adalah kebiasaan berpakaian mahasiswa saat menjalani aktivitas akademik. Pilihan pakaian mahasiswa cenderung beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya seperti kenyamanan, anturan kampus, serta preferensi pribadi. Namun, dalam pengamatan sederhana, jenis pakaian yang paling sering digunakan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu yang pertama kemeja dan kaos polo. Perbedaan pilihan ini dapat dianggap sebagai suatu kejadian acak yang menarik untuk dianalisis secara matematis. Karena setiap pengamatan karena setiap pengamatan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu mahasiswa menggunakan kemeja atau kaos polo, maka fenomena tersebut dapat dimodelkan menggunakan distribusi binomial. Distribusi binomial memungkinkan peneliti untuk menghitung peluang terjadinya suatu kejadian, serta menganalisis karakteristik data melalui nilai rata-rata dan variansi. Oleh karena itu, penerapan teori peluang dengan menggunakan distribusi binomial dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pola berpakaian mahasiswa di lingkungan kampus serta menunjukkan relevansi konsep matematika dalam kehidupan nyata. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana eksperimen binomial pada penggunaan kemeja dan kaos polo. Yang kedua, bagaimana ruang sampel dan peristiwa yang terbentuk. Yang ketiga, ada bagaimana fungsi peluang dan fungsi distribusinya. Yang keempat, ada berapa nilai min dan variansi dari perubahan acak. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan observasi langsung.
Observasi dilakukan terhadap 50 mahasiswa yang berada di lingkungan kampus dengan tujuan untuk mengamati jenis pakaian yang digunakan selama menjalani aktivitas akademik. Jenis pakaian yang diamati dibatasi dengan 2 kategori, yaitu kemeja dan kaos polo. Setiap mahasiswa yang diamati dianggap sebagai satu unit pengamatan dengan 2 kemungkinan hasil, sehingga data yang diperoleh memenuhi karakteristik percobaan binomial. Data hasil observasi kemudian dicatat dan dianalisis menggunakan konsep distribusi binomial untuk menentukan peluang kejadian fungsi distribusi peluang, serta menghitung nilai rata-rata atau mean dan variansi dari peubah acak yang ditetapkan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan kecenderungan jenis pakaian yang lebih sering digunakan oleh mahasiswa di lingkungan kampus berdasarkan pendekatan teori peluang. Lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan konsep distribusi binomial dalam menganalisis kecenderungan jenis pakaian yang digunakan oleh mahasiswa di lingkungan kampus. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis pakaian yang lebih banyak digunakan, yaitu antara kemeja dan kaos polo, berdasarkan perhitungan peluang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung peluang kejadian, fungsi distribusi peluang, serta nilai rata-rata dan variansi dari peubah acak yang ditetapkan dengan menggunakan distribusi binomial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, definisi eksperimen yang digunakan. Eksperimen binomial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati jenis pakaian yang digunakan oleh mahasiswa di lingkungan kampus. Setiap pengamatan dianggap sebagai satu percobaan yang bersifat independen dan memiliki 2 kemungkinan hasil. Keberhasilan, sukses, didefinisikan sebagai mahasiswa yang mengenakan kemeja. Sedangkan kegagalan atau gagal didefinisikan sebagai mahasiswa yang menggunakan kaos polo. Penetapan 2 kemungkinan hasil tersebut menjadikan eksperimen ini memenuhi karakteristik distribusi binomial, yaitu jumlah percobaan yang tetap, hasil percobaan yang saling bebas, serta peluang keberhasilan yang dianggap konstan pada setiap pengamatan. Selanjutnya yaitu ada definisi ruang sampel yang dapat dari eksperimen. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, diperoleh dari 50 mahasiswa yang diamati di lingkungan kampus. Dari jumlah tersebut, 30 mahasiswa tercatat menggunakan kemeja dan 20 mahasiswa menggunakan kaos polo. Ruang sampel dalam penelitian ini mencakup seluruh kemungkinan hasil pengamatan terhadap jenis pakaian mahasiswa, yaitu mahasiswa yang mengenakan kemeja dan kaos polo. Dengan demikian, setiap elemen dalam ruang sampel mempresentasikan satu hasil pengamatan dengan 2 kemungkinan kejadian, sehingga ruang sampel yang terbentuk sesuai dengan karakteristik percobaan binomial. Data yang diperoleh dari ruang sampel ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam analisis peluang menggunakan distribusi binomial. Dan ini contoh, ini ruang sampelnya ada tabelnya, yaitu jenis pakaiannya itu ada kemeja, kaos, dan kaos polo. Mahasiswa ada 15 yang memakai kemeja dan mahasiswinya itu 15 yang memakai kemeja, jadi totalnya 30. Sedangkan yang memakai kaos polo yaitu mahasiswa sebanyak 10 dan mahasiswi sebanyak 10. Jadi totalnya 20 dan digabung keduanya menjadi 50. Selanjutnya ada peristiwa berdasarkan ruang contoh dan kaitan antar peristiwa. Peristiwa dalam konteks penelitian ini merujuk pada jenis pakaian yang digunakan oleh mahasiswa berdasarkan hasil observasi di lingkungan kampus. Kaitan antar peristiwa menunjukkan beberapa sering masing-masing jenis pakaian digunakan oleh mahasiswa dalam keseluruhan populasi yang diamati. Misalkan, dilakukan pemilihan secara acak terhadap seorang mahasiswa dan didefinisikan suatu peristiwa sebagai T. Sebagai kejadian, terpilihnya mahasiswa dengan jenis pakaian tertentu.
Maka peristiwa-peristiwa yang dapat didefinisikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa T1 adalah peristiwa terpilihnya mahasiswa yang menggunakan kemeja. Dan peristiwa T2 adalah peristiwa terpilihnya mahasiswa yang menggunakan kaos polo. Kedua peristiwa tersebut merupakan peristiwa saling lepas. Karena seorang mahasiswa hanya mungkin menggunakan satu jenis pakaian pada saat pengamatan dilakukan. Selain itu, gabungan dari peristiwa T1 dan T2 membentuk ruang sampel penelitian sehingga dapat dinyatakan bahwa T1 T2 sama dengan S. Karena kaitan antar peristiwa ini menggambarkan distribusi penggunaan jenis pakaian mahasiswa di lingkungan kampus yang selanjutnya dapat dianalisis menggunakan konsep teori peluang dan distribusi binomial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan. Berdasarkan data survei penggunaan pakaian mahasiswi di kampus, terdapat dua jenis pakaian yaitu kemeja dan kaos polo. Dengan jumlah total responden sebanyak 50 orang yang terdiri dari 25 mahasiswa dan 25 mahasiswi. Setiap responden hanya dicatat menggunakan satu jenis pakaian. Untuk keterangannya yaitu I sama dengan mahasiswa, W mahasiswi, S total responden yaitu 50 orang, K untuk kemeja, dan P untuk kaos polo. Peluang mahasiswa dan mahasiswi yang menggunakan kemeja, diketahui mahasiswa yang menggunakan kemeja yaitu 15 orang, mahasiswi yang menggunakan kemeja yaitu 15 orang, maka peluang K dengan syarat L sama dengan peluang K dan L dibagi peluang S. Peluang K dengan syarat W sama dengan peluang K dan W dibagi peluang S. Peluang K dengan syarat L sama dengan 15/50 sama dengan 0,30. Peluang K dengan syarat W sama dengan 15/50 sama dengan 0,30. Peluang mahasiswa dan mahasiswi yang menggunakan kaos polo. Diketahui mahasiswa yang menggunakan kaos polo yaitu 10 orang dan mahasiswi yang menggunakan kaos polo yaitu 10 orang. Maka peluang P dengan syarat L sama dengan peluang P dan L dibagi peluang S. Peluang P dengan syarat W sama dengan peluang P dan W dibagi peluang S. Peluang P dengan syarat L sama dengan 10/50 sama dengan 0,20. Peluang P dengan syarat W sama dengan 10/50 sama dengan 0,20. Jadi jumlah total peluang mahasiswa dan mahasiswi menggunakan jenis pakaian yaitu 0,30 tambah 0,30 tambah 0,20 tambah 0,20 sama dengan 1. Selanjutnya definisi peubah acak yang digunakan. Peubah acak yang digunakan dalam penelitian ini adalah peubah acak diskrit karena nilai-nilai yang dihasilkan berasal dari hasil pengamatan yang dapat dihitung dan dinyatakan dalam bilangan bulat. Peubah acak tersebut didefinisikan sebagai banyaknya mahasiswa yang mengenakan kemeja dari sejumlah pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, fungsi peluang dan fungsi distribusinya. Fungsi peluang merupakan representasi matematis dari peluang terjadinya satu peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini, fungsi peluang digunakan untuk menggambarkan kemungkinan jumlah mahasiswa yang menggunakan kemeja dari seluruh mahasiswa yang diminati di lingkungan kampus. Fungsi distribusi merupakan peluang kumulatif dari seluruh kemungkinan nilai perubahan acak yang ditetapkan.
berdasarkan hasil eksperimen diperoleh dari data 50 mahasiswa dengan rincian 30 mahasiswa menggunakan kemeja dan 20 mahasiswa menggunakan kaos polo. Oleh karena itu, peluang seorang mahasiswa menggunakan kemeja adalah P sama dengan 30/50 sama dengan 0,6. Perubahan acak yang digunakan didefinisikan sebagai X sama dengan jumlah mahasiswa yang menggunakan kemeja. Dengan demikian, perubahan acak X mengikuti distribusi binomial dengan parameter N sama dengan 50 dan P sama dengan 0,6 sehingga X binomial dalam kurung 50 dan 50,0,6. Selanjutnya itu ada fungsi peluang. Fungsi peluang atau probability massa function dari distribusi binomial adalah peluang X sama dengan K adalah 50 pilih K dikali 0,6 pangkat K dikali 0,4 pangkat 50 dikurang K dengan K sama dengan 0, 1, 2, sampai 50. Fungsi peluang ini menyatakan probabilitas bahwa tepat K mahasiswa dari 50 mahasiswa yang diminati menggunakan kemeja. Selanjutnya itu ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi kumulatif didefinisikan sebagai f X sama dengan P, X lebih kecil sama dengan X. Untuk distribusi binomial, fungsi distribusi dapat dituliskan sebagai f dari X sama dengan sigma K dari 0 sampai X kombinasi 50 pilih K dikali 0,6 pangkat K dikali 0,4 pangkat 50 dikurang K. Ke bawah lagi. Fungsi distribusi ini menunjukkan peluang bahwa jumlah mahasiswa yang menggunakan kemeja kurang dari atau sama dengan X orang. Nilai fungsi distribusi akan meningkat seiring bertambahnya nilai X dan mendekati 1 ketika seluruh kemungkinan hasil telah tercakup. Selanjutnya, nilai min dan variansi dari perubahan acak yang ditetapkan. Min atau nilai harapan merupakan nilai rata-rata dari suatu perubahan acak yang menggambarkan hasil yang diharapkan dari suatu eksperimen. Dalam konteks penelitian ini, min menunjukkan rata-rata jumlah mahasiswa yang mengenakan kemeja dari keseluruhan pengamatan. Sementara itu, variansi digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran data, yaitu sejauh mana jumlah mahasiswa yang mengenakan kemeja bervariasi dari nilai rata-ratanya. Pada penelitian ini, perubahan acak X didefinisikan sebagai jumlah mahasiswa yang mengenakan kemeja dari 50 mahasiswa yang diamati. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh 30 mahasiswa mengenakan kemeja dan 20 mahasiswa mengenakan kaos polo. Sehingga peluang keberhasilan mengenakan kemeja adalah P sama dengan 30/50 sama dengan 0,6. Karena perubahan acak X mengikuti distribusi binomial, dengan parameter N sama dengan 50 dan P sama dengan 0,6, maka nilai min dan variansi dapat dihitung menggunakan rumus distribusi binomial. Lalu nilai variansi. Var X sama dengan NP 1 min P. Variansi X sama dengan 50 kali 0,6 kali 1 min 0,6. Variansi X sama dengan 50 kali 0,6 kali 0,4 sama dengan 12. Nilai variansi sebesar 12 menunjukkan tingkat penyebaran data jumlah mahasiswa yang mengenakan kemeja terhadap nilai rata-ratanya. Semakin kecil nilai variansi, maka semakin homogen kecenderungan berpakaian mahasiswa di lingkungan kampus. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Dari total 50 mahasiswa yang diamati, diperoleh 30 mahasiswa mengenakan kemeja dan 20 mahasiswa mengenakan kaos polo. Data tersebut menunjukkan bahwa peluang seorang mahasiswa mengenakan kemeja lebih besar dibandingkan kaos polo. Dengan menetapkan parameter distribusi binomial, yaitu jumlah percobaan N sama dengan 50 dan peluang keberhasilan P sama dengan 0,6, diperoleh nilai min sebesar 30 yang menunjukkan rata-rata mahasiswa yang mengenakan kemeja, serta variansi sebesar 12 yang menggambarkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa distribusi binomial mampu memberikan gambaran kuantitatif yang jelas mengenai peluang suatu kejadian. Oleh karena itu, distribusi binomial sangat relevan dan bermanfaat dalam membantu pengambilan kesimpulan dalam matematis terhadap fenomena sederhana yang memiliki dua kemungkinan hasil. Berikut ada data pengamatan mahasiswa. Di situ ada tabelnya, jenis pakaiannya ada kemeja dan kaos polo. Untuk kemeja, mahasiswanya ada 15, mahasiswanya ada 15. Jadi jumlahnya ada 30. Untuk peluangnya itu 0,6. Selanjutnya ada kaos polo. Untuk mahasiswa menggunakannya 10, mahasiswa 10, jadi jumlahnya 20. Untuk peluangnya itu 0,4. Jadi total-totalnya itu ada 50 dan peluangnya adalah 1,0. Selanjutnya ada tabel parameter distribusi binomial. Parameter N keterangannya itu jumlah percobaan mahasiswa, nilainya itu 50. Selanjutnya ada P. P itu keterangannya untuk peluang keberhasilan dalam kurung kemeja. Nilainya adalah 0,6. Selanjutnya ada Q, peluang kegagalan dalam kurung kaos polo. Nilainya itu 0,4. Terus ada min, rata-rata. Rata-ratanya itu ada sama dengan N kali P, nilainya ada 30. Variansi penyebaran data. Pangkat 2 sama dengan N kali Pi kali X, nilainya adalah 12. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang jelas atau ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.